أنعم بنعمة الإيمان والإسلام وهي أعظم النعم أشهد أن لا إله إلا الله شريك له الملك الأعلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة الرسول لعلكم تفلحون واعلموا أن الجنة أعدت للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يشكر الناس لم يشكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعت لمخلوق بمعصية الخالق وقال شيخ عطية الله في الحكم alam yashkuri ni'am faqad ta'arudha li zawaliha wa man syakaraha faqad qayadaha bi qaliha. Para alim ulama, para musyrikin ramah yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah yang saya hormati, seluruh penanggung jawab pimpinan pengurus dari keluarga besar DKM Masjid Agung Harukat Jannah serta seluruh hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, selaku pewaris pertama perjuangan suci yang telah memberikan contoh serta teladan kepada kita semua selaku umat yang selanjutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, panjang usia, sehat walafiat, dan alhamdulillah kita terasa di hari Sayyidul Ayyam ini, hari Jumat, merupakan Jumat kedua dari bulan Januari tahun 2021. Untuk sebagai tanda syukur, mari kita sama-sama untuk mengingat yaitu beberapa hal yang tersusun oleh para alim ulama, di mana diantaranya adalah yang pertama, yang singkat itu adalah waktu. Kita tidak terasa dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam. Dan alhamdulillah sekarang kita bersyukur tambah usia, tambah nikmat, dan sudah tentu dikurangi dari segala hal. Oleh karena itu kita sama-sama yaitu untuk terus yaitu mengingat senikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan 14 abad yang lalu dijelaskan kaitan dengan masalah Masehi, kaitan dengan masalah hijrah. Di surah Al-Kahfi ayat 25 Allah menjelaskan bahwa Ashabul Kahfi dalam gua itu jumlahnya 300 tahun, wazadadu tis'an, dan ditambah adalah 9 tahun. Artinya yang dimaksud dengan 300 tahun para jamaah itu kalau menurut Masehi. Kalau menurut hijrah adalah 309 tahun. Bahwa 14 abad yang lalu Allah menjelaskan akan ada 2 kalender di dunia ini yang dipakai oleh mayoritas penduduk dunia, karena perbedaan antara Masehi dengan hijrah adalah setahun itu adalah 11 hari, di mana Masehi itu beredarnya bumi berputar di matahari itu 365, sedangkan hijrah beredarnya bulan di bumi lamanya 354 hari. Jadi jumlahnya adalah yaitu perbedaannya 11 hari. Tinggal kita menghitung saja 300 selama Ashabul Kahfi di Guha kali 11 3.300 dibagi 365 berjumlah 9,4 tahun, dibulatkan menjadi 9 tahun. Kemudian juga adalah jangan lupa harus diingat juga yang akan menipu
kita ini adalah glamornya kehidupan duniawi, di mana di masa krisis yang berkepanjangan sampai mencapai krisis multidimensi, kita sudah pada tua, apalagi sudah bukan waktunya lagi kita mencari gaya hidup, tetapi harus yaitu mencari kebutuhan hidup. Kemudian juga adalah yang dekat itu adalah kematian para jamaah, di mana kapan saja, di mana saja, sedang apa, kita tidak ada yang tahu. Yang penting ya barakah silul ayam, barakah yaumul Jumat, kita semuanya wafat husnul khotimah, amin. Termasuk kita semuanya min ahli jannah, ahli surga. Apalagi di awal Januari kemarin itu banyak para ulama, para habaib, tokoh bangsa yang wafat. Begitu kita atas nama jamaah dengan tulus ikhlas dan ikut berbela-sungkawa, menyatakan duka cita yang sedalam-dalamnya atas banyak diwafatkannya daripada para ulama dan tokoh bangsa. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah tambah rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga harus merasa prihatin karena sabda Rasulullah SAW, malam yahzan bimatil alim fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak merasa prihatin dengan wafatnya seorang alim, kita termasuk yaitu orang munafik, naudzubillah min dzalik. Termasuk juga tokoh ulama besar di Bogor, Mama Tanah Baru juga yaitu sudah wafat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mautul alim musibatun la tujbaru wa tusadun wa sulmatun la tusadu wa huwa najmun tumisa wa huwa mautul qaywil aisaru min mautil alim. Wafatnya seorang alim itu malapetaka yang sulit untuk dipudarkan, yang sulit untuk dipulihkan, dan kecacadan yang sulit untuk ditambal. Dan wafatnya seorang alim itu laksana bintang yang pudar sinarnya. Dan wafatnya kabilah kelompok manusia itu jauh lebih ringan dibandingkan wafatnya seorang alim. Kemudian juga yang besar itu adalah para jamaah hawa nafsu, di mana kita sama-sama amat sangat berbahaya sekali kalau hawa nafsu sudah mengendalikan daripada akal pikiran sehat kita. Hendaknya hawa nafsu yaitu dikendalikan oleh akal pikiran sehat kita. Hawa nafsu, hawa itu perasaan, nafsu adalah keinginan. Di antaranya rasa sakit ingin sembuh, rasa lapar ingin makan, rasa haus ingin minum. Kemudian juga rasa mencintai pasti ingin memiliki, rasa tidak berdaya ingin berkuasa, rasa lemah ingin yaitu gagah dan kuat, itu diantaranya. Kemudian juga yang berat itu adalah amanah, jabatan, kedudukan, harta kekayaan, ya, termasuk juga pangkat, titel, dan juga ketampanan, kecantikan, dan termasuk keluarga kita, itu merupakan amanah yang harus dijalankan yaitu dengan baik. Dan juga yang sulit itu adalah ikhlas. Ikhlas itu para jamaah bersih hati kita, ya, tidak ada yang lain, semata-mata kita mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dalam kegiatan ibadah apapun. Dan yang susah itu adalah yaitu sabar, tabah di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini adalah mudah-mudahan berkasil ayam ini kita selalu berdoa dan secara syariat sesuai dengan protokol kesehatan jaga, yaitu pelihara daripada yaitu kebersihan kita, cuci tangan, masker, dan termasuk juga jaga jarak. Dan jangan lupa vaksin dosis tertinggi terampuh yaitu baca Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Bukan berarti salah penafsiran, gagal paham. Sakit kepala Al-Qur'an ditaruh di kepala. Sakit perut Al-Qur'an ditempel di perut, dianggap Al-Qur'an sebagai tempel koyo. Tetapi Al-Qur'an itu dibaca, diaji, dikaji, dipelajari, dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga adalah yaitu yang mudah itu adalah berbuat dosa kapan saja, di mana saja, bukan di tempat yang layak dan tidaknya, di masjid, di majelis taklim, di pondok pesantren bisa saja orang berbuat dosa. Karena setan itu selalu membawa kita kepada ring maghdub, ring dhalin. Ring maghdub itu bagaimana caranya supaya manusia itu berbuat maksiat. Ring dhalim bagaimana caranya manusia itu untuk berbuat sesat. Kemudian juga adalah yang berbahaya itu ada lisan, terutama di akhir zaman para jamaah. Tidak sedikit orang yang berurusan dengan pihak yang berwajib
dengan pihak yang berwenang, dengan aparat dan lain-lain. Jaga lisan kita, kata sidik, ihfad lisanaka, jaga pelihara lisan kita ini. Banyak yaitu orang yang bermasalah sampai masuk karena hukum dan lain-lain, ini gara-gara daripada yaitu lisan kita. Kemudian juga yang berharga adalah iman. Oleh karena itu kita sama-sama untuk selalu yaitu diperbaharui ya, untuk meningkatkan daripada yaitu iman dan takwa Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah dan Rasulullah, dan termasuk kepada ajarannya, serta kita melaksanakan aturan-aturannya. Dan yang akan menghapuskan daripada yaitu amal beribadah itu adalah kezaliman. Di antaranya adalah termasuk juga yang namanya hasud, syirik, dengki, iri dan lain-lain. Ini sangat berbahaya. Kemudian juga adalah yang suka lupa kita bersyukur ya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ibrahim ayat 7, kalau kita bersyukur Allah akan tamak nikmat. Tapi kalau kufur nanti akan kita rasakan azab Allah amat sangat pedih bagi orang-orang yang tidak mau mensyukuri. Bersyukur itu adalah mempergunakan nikmat Allah di jalan Allah. Jadi bukan asal saja, ya, bukan hanya sekedar daripada syukuran kita ucapan, tetapi harus dengan yaitu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga yang akan menenteramkan terutama di akhir zaman kepada hati kita, keluarga kita. Dan jangan lupa zikrullah, banyak zikir, eling kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal Pak Jamaah punya garapan kita di samping tilawatul Quran, baca sholawat, juga zikrullah yaitu at-taqasubro 70.000. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Abdul Maqtuh ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. Itu at-taqasubro dalam kitab Faidul Makiyah, termasuk Faidul Madaniyah. Di sisinya Sul Ibad dijelaskan tentang masalah taqasubro, itu membaca lafaz la ilaha illallah sebanyak 70.000 secara yaitu umum. Kemudian juga adalah yang amat sangat ditunggu-tunggu adalah taubatan nasuha. Rasulullah SAW meskipun sudah dijamin dosanya, tiap hari Rasulullah membaca istighfar astagfirullahalazim 100 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marrah, ya 70 kali. Dan yang terakhir yang amat sangat ditunggu-tunggu dan diharapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita banyak kehilapan, banyak dosa, mudah-mudahan yaitu kita selalu mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena kita masuk surga bukan karena daripada amal ibadah kita, hanya merupakan sebuah proses, tetapi masuk surga dengan fadl dan rahmatnya Allah. Masuk neraka orang bukan karena maksiatnya, bukan karena durhakanya, tapi karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati dan merahmati langkah kita dalam menempuh samudra kesuksesan di dunia wal akhirah, wa fathul khatimah, selamat di alam barzah, di alam kubur, dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, termasuk kita semua min ahli jannah, ahli surga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.